Dan di pertemuan ke-13 ini, kita akan memfokuskan pembelajaran kita dengan tema pengelolaan file. Namun karena pengelolaan file itu cukup banyak ya, kita akan fokuskan saja pada pengelolaan file yang memang sering kita gunakan ketika kita mengembangkan aplikasi web, yaitu file yang berbentuk gambar ya. Dan bagaimana kita bisa mengupload gambar ya, lalu uh, menampilkan gambar yang telah terupload juga, lalu bagaimana kita bisa menyimpan gambar yang diupload itu dalam sebuah database sehingga gambar tersebut suatu saat bisa kita tampilkan kembali, disesuaikan dengan item-item atau primary key yang memang terhubung gitu. Misalkan seperti contoh kasus yang kemarin, kita buat sebuah aplikasi pendaftaran siswa ya. Nah, kali ini kita akan tambahkan fitur agar proses pendaftaran siswa itu bisa melibatkan profil picture gitu. Jadi selain data-data yang berkenaan dengan nama, alamat, gender, lalu agama, dan sekolah, juga akan menambahkan data yang berkenaan dengan gambar atau profil picture dari si pendaftar. Dan profil picture-nya harus bisa diupload dan tentunya disimpan dan dihubungkan ke data pendaftar yang bersesuaian. Sehingga suatu saat jika ditampilkan kembali itu bisa ya, ya tertukar-tukar gambarnya gitu maksudnya dengan data-data yang lain. Nah, itulah yang akan kita lakukan di pertemuan kali ini ya teman-teman. Jadi saya akan share screen kembali. Dan saya akan terlebih dahulu fokuskan ke mana ini? Oh ya, ke sini, ke database kita teman-teman. Silakan teman-teman juga buka PHP My Admin ya. Dan produk yang pernah kita buat yaitu bernama pendaftar A ya, pendaftar B ya, karena ini adalah kelas B. Ini saya juga buka nih hasil produknya pendaftar B. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya bahwa proses pendaftaran yang sudah pernah kita implementasikan ketika menambah data baru, daftar baru ya, itu yang ditambahkan hanya informasi-informasi yang berkenaan dengan nama, lalu alamat, gender, agama, sekolah asal, dan itu aja ya. Nah, nanti kita akan tambahkan fitur di sini yaitu upload gambar atau profile picture. Sehingga setiap kali melakukan proses pendaftaran, selain menginputkan data-data tersebut juga ada gambar yang terupload. Dan nanti teman-teman gambar yang terupload tersebut harus bisa kita tampilkan juga di sini. Ya. Tapi kita tidak akan menampilkannya dengan cara seperti ini ya. Kita tidak akan menampilkannya dengan bentuk tabel seperti ini. Karena gambar itu kalau kita taruh di tabel itu kayak kurang bagus gitu. Jadi kita akan tampilkan seperti kita menampilkan eh, kemarin pas kita belajar pencarian data buku itu ya. Jadi layoutnya bukan dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk section yang berulang gitu ya. Section item pendaftar gitu. Sehingga berarti yang akan kita coba perbaiki dari aplikasi ini yaitu di bagian tambah data pendaftar dan menampilkan data pendaftar ya. Dan juga tentu kita harus melakukan redesign dari tabel yang kita miliki. Karena tabel yang kita miliki tersebut belum, ya nama tabelnya itu pendaftar B, belum ada kolom yang bisa kita jadikan untuk menyimpan data gambar gitu ya. Kalau kita lihat di sini, tabel pendaftar kita itu isinya sama sekali tidak ada yang berkaitan dengan gambar. Tabel pendaftaran kita nih ya, tabel pendaftaran itu isinya adalah ID, lalu nama, alamat,
gender, agama, dan sekolah. Sehingga ini perlu kita tambahkan lagi sebuah kolom untuk bisa kita jadikan untuk menyimpan data gambar. Ya, nama gambarnya, nama fotonya, atau nama profil picture yang diupload gitu ya. Oke ya, nah silakan teman-teman siapkan dulu, nyalakan dulu PHP MyAdmin-nya karena kita akan bersama-sama merombak, bukan merombak, lebih tepatnya menambah kolom pada tabel pendaftaran ini. Ya. Nah, bagaimana caranya menambah kolom tabel pendaftar? Kita bisa mengakses di bagian structure ini, teman-teman. Ya. Jadi silakan teman-teman klik bagian structure-nya. Itu kita bisa melihat struktur dari tabel yang kita miliki, yaitu ada kolom ID pendaftar, ada kolom nama, ada kolom alamat, ada kolom gender, ada kolom agama, dan sekolah. Dan kita ingin tambahkan satu buah kolom di sini gitu ya. Nah, cara menambahkan kolom itu bisa di mana saja, bisa kita sisipkan di antara kolom kolom yang lain, atau bisa kita sisipkan di awal kolom atau di akhir gitu ya. Nah, kali ini kita akan sisipkan di akhir saja, teman-teman. Nah, di sini kita bisa menambahkan berapa kolom yang ingin kita tambahkan. Karena hanya ada satu, berarti kita tuliskan di sini angka satu. Dan di bagian sini kita tentukan di manakah kita akan menyisipkan kolom tersebut. Kita akan pilih sini after sekolah ya teman-teman, karena di bagian terakhir after sekolah, setelah sekolah gitu ya. Kita klik lalu tekan tombol go. Nah, di sini kita bisa tambahkan kolom profil picture. Dan setelah itu kita tentukan tipe datanya ya. Tipe datanya adalah varchar atau varchar, data teks gitu ya. Walaupun maksudnya ingin kita simpan adalah gambar, tapi sebenarnya yang disimpan tuh teksnya, teman-teman. Oh, gambarnya itu tersimpannya di media yang lain gitu. Nah, yang kita simpan hanya nama teksnya, sehingga nanti nama teksnya itu bisa kita jadikan sebagai path untuk untuk merujuk ke direktori gambarnya gitu ya. Jadi bukan gambar yang disimpan di database, tapi direktori atau path lokasi gambarnya. Sekali lagi, yang kita simpan adalah bukan gambarnya di database itu, tetapi lokasi atau path-nya, eh, tempat gambar itu berada gitu ya. Nah, karena lokasi bisa saja panjang ya, kita buat aja berapa ya, 100 mungkin gitu ya. Dan kita scroll ke kanan, ada bagian kolom null, ini yang kita ingin aktifkan. Kenapa kita aktifkan kolom nullnya? Karena sudah ada beberapa data sebelumnya yang terlanjur nggak punya data gambar kan gitu ya. Karena kan tabel kita ini udah ada datanya ya. Berarti dengan mencentang nilai option null itu kita berarti memperbolehkan ada field-field yang memang belum terisi ya. Karena memang sudah terlanjur ada field-field yang sudah terisi tapi nggak ada informasi yang berkenaan dengan gambar kan. Nah, itu saja yang kita atur di sini ya teman-teman. Jadi menambah satu buah kolom bernama profile picture, tipe datanya varchar, lengthnya 100, dan opsi nullnya diaktifkan, lalu kita tekan tombol save. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada sebuah kolom baru bernama profile picture, yang jika tabelnya ini kita browse, kita bisa melihat datanya, profil picture-nya ini nilainya 0. Ya, karena memang uh, dua buah data ini sudah ada sebelumnya. Dan kolom profil picture baru kita tambah belakangan, sehingga dia belum ada datanya. Itu ya, teman-teman. Oke, nah itu bagian pengaturan di tabelnya seperti itu. Ya, jadi tidak banyak yang kita rubah, hanya menambah satu buah kolom. Berikutnya kita buka Visual Studio Code-nya. File, lalu
open folder, lalu kita arahkan ke pendaftaran B, ya, karena ini adalah kelas JWDB. Nah ini, dan sekarang kita akan fokuskan terlebih dahulu ke bagian menambah data ya, menambah data, yaitu di bagian sini ya teman-teman, um, form pendaftar, ya, form pendaftar. Karena di form inilah kita akan menambahkan elemen yang bisa kita gunakan untuk mengupload gambar. Dan di sini itu belum ada elemennya ya. Seperti yang teman-teman lihat, di sini belum ada elemennya. Nah, teman-teman, untuk bisa menambahkan fitur upload gambar, kita harus modifikasi bentuk dari form kita. Bukan bentuk ya, maksud saya bukan bentuk, tapi adalah kelengkapan atribut dari form kita. Karena jika sebuah form itu ada atribut atau ada elemen berbentuk file yang ingin kita upload, itu kelengkapan atributnya itu tidak cukup seperti ini, teman-teman. Kita harus tambahkan atribut lain yaitu bernama nType. Ya, di sini tambahkan atribut lain nama nType. Dan kita pilih nilainya adalah multipart form data. Ya. Jadi tolong teman-teman perhatikan di bagian form yang biasanya kita hanya menggunakan metode dan action. Kali ini kita tambahkan atribut nType yang berisi multipart form data. Oke ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita ingin tambahkan elemen yang memang mempunyai fungsi untuk mengupload data, ya. Elemen tersebut bernama elemen input file ya, teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan tambahkan labelnya dulu. Seperti biasa ya, di sini upload foto, upload foto. Lalu di sini kita beri nama foto dan elemennya adalah input file. Oh, hilang ya. Input file. Nah, ini teman-teman, input input file. Dan namanya juga saya ganti foto, ID-nya juga foto. Dan kita juga bisa tambahkan atribut pelengkap lainnya yaitu accept. Atribut ini adalah untuk memastikan bahwa file yang diupload itu hanya memperbolehkan file yang berkenaan dengan gambar. Jadi selain file yang berkenaan gambar itu tidak akan pernah bisa terupload di sini ya. Dengan menambahkan atribut accept. File yang related dengan gambar itu seperti JPG, lalu PNG, dan seterusnya itu ya teman-teman. Nah, kalau file dokumen itu nggak akan terupload di sini. Lagi kita punya atribut bernama foto yang akan kita jadikan sebagai referensi elemen yang berkaitan dengan upload gambar atau upload image. Oke ya, sekarang kita simpan file save all. Kalau kita bisa lihat em, hasilnya sini. Nggak mau ya. Oh, ini ada nih. Upload foto udah ada di bawahnya sini teman-teman. Hanya saja dia segaris dengan ini ya. Nah, ini akan kita coba perbaiki layoutnya ini. Ini tombolnya kita bawahin ya teman-teman.
Atau mungkin ini saya cut, saya pindahin di sini aja. Di atasnya sekolah gitu ya, lalu saya tambahkan BR. Nah itu ya, ini upload foto. Nah, sehingga kita bisa upload di sini, memilih gambar-gambar yang ingin kita upload tentunya. Nah sekarang eh kita pelajari dulu ya, bagaimana sih karakteristik elemen bernama file ini. Oh yang ini, sorry. Karakteristik dari elemen bernama input file ini. Ya. Nah, form kita ini menuju ke sebuah halaman bernama proses add. Nah, di sini kita akan buka proses add. Ya, teman-teman ya. Dan semua data ini ya, teman-teman akan saya nonaktifkan dulu dengan menambahkan komen ini. Jadi semua data yang berada di antara garis miring bintang dan bintang garis miring itu akan dianggapnya sebagai komen. Jadi tidak akan dieksekusi. Maksud saya adalah sebelum kita agar agar perintah kode ini itu perintah kode menyimpan itu tidak dijalankan dulu gitu ya. Kita ingin mempelajari karakteristik dari elemen tadi gitu ya, elemen file input. Elemen file input tersebut teman-teman kalau tampilkan kita tampilkan ke layar ya. Supaya kita tampilkan dengan menambahkan perintah print r lalu get atau dollar file ya dollar file lalu file kita tuh bernama tadi apa foto ya kalau nggak salah. Kita ingin lihat sebenarnya informasi apa sih yang dibawa oleh elemen tersebut kan gitu ya. Kita ingin melihat informasi apa saja sih yang dibawa oleh elemen bernama foto ini. Kita simpan, lalu kita jalankan ulang teman-teman. Kita pilih di sini salah satu gambar, misalkan adalah yang ini, alone. Dia akan tersimpan di sini alone dan kita tambah. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Ini hasil printnya. Kalau kita lihat dalam bentuk array, maka sebenarnya elemen tersebut dia mengirimkan informasi dengan bentuk seperti ini. Informasi dalam bentuk array. Ada atribut namanya, name, ada atribut type, ada atribut tmp name, ada atribut error, dan ada atribut size. Sehingga setiap gambar yang kita upload, itu kita bisa mendapatkan informasi-informasi ini, teman-teman. Berkenaan dengan apa nama gambarnya, kita dapat ya. Lalu, apa tipe gambarnya, extensionnya, ya tadi kan JPEG, ya. Dia bisa ketahui, oh berarti JPEG. Ya. Dan dia bisa mengetahui resource gambar tersebut tuh asalnya dari mana. Ya. Dan proses uploadnya itu error apa enggak. Kalau 0 itu berarti bukan tidak error, kalau 1 itu berarti error. Dan ukuran dari filenya juga dia bisa tahu. Nah, sehingga teman-teman, eh jika ada sebuah file yang terpilih, maka kita bisa mendapatkan informasi ini. Paham ya? Tetapi, apa yang terjadi jika kita tidak memilih satu buah file pun? Apa informasi yang akan dikirimkan? Ini kan kita tidak pilih ya, kalau kita tambahkan. Informasi yang akan dikirimkan adalah seperti ini, teman-teman. Name-nya kosong, type-nya kosong, eh, time-nya kosong, errornya adalah 4. Artinya tidak berhasil mengupload karena tidak ada datanya gitu ya. Size-nya juga kosong, karena nggak ada data yang diupload juga sih gitu kan. Nah, berarti dari sini kita bisa mengambil sebuah
cara ya untuk mengetahui apakah sebuah file itu diupload atau tidak. Karena bisa saja kita membuat sebuah skenario seperti ini. Sebuah aksi menambah pendaftar itu tidak boleh terjadi jika si pendaftar tidak menguploadkan foto dirinya gitu. Dan proses pendaftaran baru dikatakan valid dan tersimpan jika disertai dengan gambar foto gitu ya. Nah kan berarti kita bisa mengeceknya dari property name ini ya. Jika property name-nya tidak sama dengan kosong, berarti kan ada gambar yang di-upload. Jika property name-nya sama dengan kosong, ya berarti tidak ada gambar yang di-upload kan gitu ya. Nah itu yang coba ingin saya sampaikan ke teman-teman. Kita bisa memanfaatkan property name, type, yang akan kita gunakan adalah ini ya teman-teman, name dan TMP name. Karena name adalah nama filenya dan TMP name ini bukan asli, asal resource-nya, sumber resource-nya dari mana nih. Oke, mungkin itu ya. Nah, setelah itu baru kita bisa membuat sebuah skenario di sini. Ini berarti ini kita hapus, kita nggak butuh lagi. Jadi teman-teman masih ingat ya ada property name dan TMP name yang kita butuhkan. Nah, di sini kita akan simpan dulu nih. Kita buat sebuah variabel bernama foto, di mana foto itu kita dapatkan dari dollar file nama foto. Atau jangan foto deh, eh, file upload ya. Jadi file upload adalah kita dapatkan dari sebuah elemen input bernama foto dan dia tipe inputnya adalah file gitu ya. Nah, lalu kita cek jika file upload, nama file upload ini ada propertinya namanya name ya teman-teman. Ingat ya tadi name. Jika name-nya itu tidak sama dengan kosong, maka artinya kita ekokan di sini ya. Artinya proses pendaftaran bisa dilanjut gitu ya. Bisa lanjut. Else artinya berarti kebalikannya. Kalau else itu berarti property name-nya itu kosong, artinya proses pendaftaran nggak bisa dilanjut gitu ya. Pendaftaran gagal. Ya, karena kedeteksi nggak ada fotonya gitu ya. Nah, kita ingin mencoba skenario ini ya. Apakah bisa menampilkan tulisan Eko seperti ini gitu ya. Oke, sekarang kita biarkan nggak ada gambarnya, kita tambah. Nih, pendaftaran gagal karena nggak ada data gambarnya. Tapi ketika kita memilih salah satu gambar manapun di sini, kalau kita tambah, proses pendaftaran bisa dilanjut. Oke, sip. Nah, berarti ini di bagian sini ini teman-teman, itu bisa kita gantikan dengan kode-kode yang ada di bawah sini kan. Ini kan kode berkenaan dengan menambah data kan ya. Jadi kode menambah data ini kita copy, kita cut, lalu kita letakkan di sini teman-teman. Artinya proses menambah data hanya bisa dilakukan ketika ada foto yang terupload. Nah, itu ya. Ini udah nggak dipakai, kita hapus. Paham ya sampai sini ya, kenapa menjadi seperti ini sekarang bentuk programnya? Karena kita ingin memastikan terlebih dahulu proses penyimpanan data ke database itu harus dipastikan terlebih dahulu bahwa ada file yang diupload. Oke, sampai sini ya. Lalu berikutnya
Kita lihat di sini ya teman-teman. Nah ini kan adalah perintah SQL untuk menyimpan data ya. Di sini perintah SQL-nya itu berarti harus kita edit juga karena di sini perintah SQL-nya itu hanya menyimpan data ke kolom nama, alamat, gender, agama, dan sekolah. Sedangkan kolom yang kita baru buat tadi bernama apa sih, profil picture kalau nggak salah ya. Kalau kita pastiin lagi deh. Ini profil picture betul ya. Profil picture itu nggak ada di situ ya. Berarti harus kita tambahkan teman-teman. Profil picture. Nah, dan berikutnya dan value-nya pun di sini belum kita tambahkan. Nah, sekarang kita buat dulu value-nya. Value-nya adalah di sini ya teman-teman. Foto. Foto itu kita dapatkan dari file upload. Nama, name, ya. Nama dari foto yang terupload ya melalui property name-nya kita simpan dalam sebuah variabel bernama foto. Nah, lalu di sini berarti selain kita menambahkan kolom di sini, kita juga harus menambahkan nilai yang akan kita inputkan ke kolom profil picture tersebut. Dan nilai yang akan kita simpan ke sana adalah variabel ini ya, foto. Oke, jadi um, yang harus kita edit di dalam perintah SQL-nya adalah menambahkan kolom profil picture dan menambahkan nilai yang akan kita inputkan ke dalam kolom profil picture, yaitu ini, foto itu sendiri ya. Dan foto variabel foto ini didapatkan dari sini ya teman-teman, jangan lupa ya, dari file upload yang propertinya adalah name. Nah, sekarang perintah ini itu hanya berdampak pada tersimpannya informasi berkenaan foto ke dalam database. Tapi fotonya sendiri itu belum terupload teman-teman ya. Fotonya sendiri belum terupload. Oleh karena itu kita harus menambahkan perintah lainnya untuk memastikan bahwa fotonya terupload. Nah, untuk mengupload foto itu sendiri, kita bisa menggunakan sebuah method atau built-in function. Saya ketikkan di sini ya. Ini adalah built-in. Built-in itu artinya sudah tersedia ya, built-in function atau function yang sudah disediakan oleh PHP tanpa kita harus menuliskannya sendiri ya. Nama functionnya adalah ini, upload file, move upload file ya. Dimana function move uploaded file itu terdiri dua buah parameter teman-teman. Ada parameter pertama dan ada parameter kedua ya. Dan setiap parameter itu memiliki maksudnya sendiri-sendiri ya. Itu berisi resource gambar ya, sumber gambar. Sumber gambarnya dari mana? Ya, sumber gambar. Sedangkan untuk parameter kedua itu berisi direktori target ya, sorry, target lokasi direktori. Nah, sekarang kita definisikan ya masing-masing. Target lokasi direktorinya mau kita simpan di mana? Setiap gambar yang kita upload, kita ingin sediakan di sini ya, teman-teman. New folder, di sini kita beri nama uploads. Nah, jadi gambar apapun yang kita upload, sumbernya dari manapun, akan tersimpan dan akan dipindahkan ke sini.
akan dikopikan ke sini gitu. Sehingga suatu saat nanti kita bisa menampilkan gambar tersebut dengan mudah karena direkturnya udah pasti di sini gitu kan ya. Nah, konsep upload kan kayak gitu. Dan sumber gambar itu kita dapatkan dari sini teman-teman. Sumber gambar kita dapatkan dari sini, dari file upload ya. File upload, tetapi nama nama array-nya, nah key-nya adalah tmp name, tmp name. Yang tadi di awal saya tunjukin itu ya. Jadi parameter pertama sudah kita definisikan yaitu file upload tmp name. Ini adalah sumber gambar, sumber resource gambar, asal gambar gitu ya. Sedangkan untuk parameter yang kedua yaitu kita ingin merujuk ke sini ke directory upload kita. Berarti di sini kita gunakan dir ya. Lalu uploads dan nama fotonya yaitu foto. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi selain kita menyimpannya ke database, kita juga ingin menguploadnya file tersebut ke sini. Itu ya. Nah, sekarang mari kita coba ini gagal apa enggak. Kita coba aja. File save all. Ini bukan sih program kita tuh. Oh, bukan ya. Mana ini apa ini? Ini nggak kepake, kita close aja biar nggak bikin bingung. Nah, ini ya. Daftar B ya, betul ini. Tambah baru. Ini yang udah ada Anggun sama Budi Harijo. Dan di sini kita belum ada satu gambar pun ya teman-teman. Akan kita tambahkan di sini adalah Nobita. Ini adalah Jalan Perjuangan nomor 10B. Laki-laki Islam, lalu kita pilih browse. Foto Nobita adalah mungkin ini set. Dan lalu asal sekolahnya adalah misalkan SMP Negeri 4 Cirebon. Lalu kita tekan tombol tambah. Teman-teman bisa lihat di sini Nobitanya sih sudah tertambah di sini, sudah ditambahkan berhasil. Tapi kan ini memang dari dulu juga udah berhasil ya. Nah, sekarang kita lihat apakah fotonya Nobita itu yang set tadi berhasil disimpan di sini apa enggak. Kita browse. Teman-teman bisa lihat di sini tambah satu buah foto set. Berarti proses penyimpanan fotonya berhasil, tapi baru ke database ya. Tapi dia terupload apa enggak kita belum tahu. Kita lihat di sini. Setnya itu ada nggak? Ah, udah ada juga teman-teman tuh ya. Udah ada satu set. Gitu. Nah, jadi proses uploadnya berhasil dan penyimpanan ke database juga berhasil. Jadi kali ini proses penginputan data sudah disertai juga dengan mengupload foto. Bahkan bukan hanya mengupload tetapi juga tersimpan ke database. Nah, apa manfaatnya kita menyimpan informasi nama foto ini ke database agar bisa kita buka kembali fotonya ya dan sesuai dengan nama usernya. Foto set adalah punyanya Nobita, nanti foto yang lain adalah punya siapa. Kalau kita tidak simpan ke database, maka kita akan bingung foto di sini banyak tuh punya siapa gitu kan. Oke, kita akan tambahkan lagi teman-teman beberapa foto, 3 foto lagi ya, 3 foto lagi. Biar nanti yang ada fotonya tuh kita hapus saja, itu maksud saya. Biar
foto semua. Kayak mana tadi? Ini ya, tambah baru. Sekarang adalah Tuneo. Nah, ini adalah mana ini Jalan Kartini mungkin. Kartini 202 Cirebon. Laki, silakan dia Katolik. Tuneo itu sukses. Kalau asal misalkan MP1 Cirebon. Tambah. Lalu kita tambah satu lagi. Suka ini dari Sekar Kemuning 702 Cirebon. One Cross childhood. Kalau asal misalkan sampai MP apa ya atau MA Madrasah Aliyah As Sunnah di Tanjung Cirebon. Oke, kita tambah. Nah, kita lihat apakah semuanya itu sudah tersimpan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ya 3 foto udah ada. Set, success, childhood. Dan kalau kita lihat di sininya juga udah ada 3 foto. Nah, sekarang tinggal kita hapus aja ya teman-teman yang belum ada fotonya. Berarti kan Anggun dan Budi Harjo ini nggak ada fotonya, kita hapus aja deh ya. Kita hapus, Budi Harjo ini kita hapus. Sehingga kalau kita lihat di sini, jika kita browse, semuanya adalah data yang udah ada fotonya. Oke ya, nah sekarang tinggal bagian menampilkan datanya. Nah, menampilkan datanya itu seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa kita tidak akan menampilkan data dalam bentuk tabel seperti ini ya karena aneh aja gitu gambar yang agak gede itu tampilin di sebuah tabel gitu. Kita ingin menampilkannya seperti kita menampilkan data buku kemarin di program pencarian array gitu ya. Sehingga teman-teman, sekarang saatnya kita merombak habis-habisan di bagian list pendaftar kita tentunya. Ya. Ini kita rombak habis-habisan di tabelnya. Ya, sini kita ganti menjadi seperti ini. Section class, kita akan mempunyai section khusus untuk menampilkan tadi data, yaitu item, nama kelasnya adalah item pendaftar. Item pendaftar itu nanti dibagi dua, ada sisi sebelah kiri untuk gambar, sisi sebelah kanannya untuk informasi berkenaan dengan pendaftar tersebut. Oleh karena itu, kita tambahkan di sini image. Dan karena sisi sebelah kanan itu terdiri dari beberapa teks, maka ini juga harus kita bungkus ya dengan sebuah kelas bernama deskripsi pendaftar. Deskripsi pendaftar. Deskripsi pendaftar ya. Nah, deskripsi pendaftar ini terdiri dari 3 kan tadi ya. Kita pakai H4 aja. Pakai H4. H4 atau H5 ya. H4 ya. H4 yang pertama adalah nama. Nama pendaftar.
Berikutnya adalah nilai pendaftarnya kan, berarti kelas, saya tambahkan kelas value di sini ya. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk yang lain ya. Daftar, lalu ada lagi apa? Alamat, lalu ada apa lagi teman-teman? Gender, ada agama, dan yang terakhir adalah sekolah, asal sekolah. Oh, ini nama agama sih. Oke, dan karena ini akan kita lakukan voting ke kiri, ini voting ke kiri, ini juga voting ke kiri, maka dia akan rusak kontainernya. Oke, karena itu kita harus perbaiki kontainernya dengan menambahkan div class clearfix. Oke, ini template-nya dan kita ingin melakukan perulangan di sini, teman-teman. Jadi kita copy di sini. Ini perintah yang ada di bawahnya. Kalau yang di bawahnya itu melakukan perulangan pada baris ya kan, baris yang ada di T-body. Oh ini enggak, karena nggak ada tabel, berarti kita perulangannya bukan di baris. Dan ini kayaknya udah nggak perlu deh ini, jumlah dan sebagainya ini. Ini adalah awal perulangan dan kita harus tutup di sini untuk akhir dari perulangan tersebut. Nah, akhir dari perulangan. Dan di sini ada informasi berkenaan dengan jumlah. Nah, kita bisa letakkan di sini. Dari mana ya? Tambah baru. Ini aja deh. Nah, jumlah, tapi di sini nanti aja ya. Oke, sekarang tinggal kita masukin nilai-nilainya ya, teman-teman. Nilai-nilainya itu ada di sini. Ada di sini ya. Oh ini. Sama user untuk nama. Bagian sini kan ya. Nama pendaftar. Dan sedangkan untuk gambar, ini kan di sini ya teman-teman. Adalah upload. Lalu adalah profil picture. Profil picture. Seperti itu. Dan seterusnya. Ini tinggal di copy-copy aja ke bawah sini. Untuk alamat. Berarti ini juga diganti alamat. Alamat. Lalu untuk gender juga sama. Ini diganti gender. Dan yang ini diganti agama. Dan yang ini diganti sekolah. Sekolah. Oke, berarti tabel ini udah nggak kita perlukan, kita hapus aja teman-teman. Kita scroll ke bawah sampai tabel ini, sampai jumlah ini juga. Oke, sekarang kita coba ya, apakah proses merombak tadi mengakibatkan error gitu apa tidak. Nah ini, jumlahnya masih kosong, nanti kita tampilkan kembali. Tapi minimal ini ya kita cek dulu semua ada gambar,
Ada Nobita, ada alamat, ada semuanya ada ya. Gambar lagi ada 3. Sesuai dengan tadi yang ada di tabel ada 3. Tinggal bentuknya ingin kita layout seperti yang kita inginkan. Nah, sekarang tinggal beralih ke CSS tentunya. Ke My Style di sini ya. Ke My Style. Oh iya, ada yang kelupaan tadi. Aduh, kebiasaan buruk. Mohon maaf, ada yang terlupa. Di tombol delete-nya itu kehapus ya. Sebentar, teman-teman. Ini saya copy lagi. Kan kita masih butuh ya tombol delete ya untuk menghapus ataupun Nah, kita tambahkan di sini section plus action link. Nah, kita taruh di sini tombolnya. Section link untuk edit, section link untuk delete. Agar kita masih tetap bisa mengedit dan menghapus data tentunya ya. Ini baru saya hapus ulang. Oke, kita kembali lagi ke sini. Top link. Ini top link itu buat apa ya? Saya lupa. Coba kita lihat lagi ini. Nggak ada top linknya di sini ya. Oh, ada ya ini. Ada. Oke, nggak apa ini kita pertahankan saja. CSS yang lama ini kita pertahankan. Yang nggak kita butuhkan itu paling ini tabel THTD. Udah nggak ada tabelnya kan teman-teman. BR, lalu body. Oke. Dan kita akan tambahkan resetter. Seperti biasa, resetter ini kita gunakan untuk mengatur margin 0 dan padding 0. Lalu untuk bagian body, kita bisa tambahkan background color, apa ya namanya, gray, light gray. Dan lalu kita memiliki tadi section, sorry, item pendaftar ya. Item daftar. Lalu apa lagi teman-teman? Saya malah lupa. Ini ada seperti ini ya. Ini kayaknya bagusnya kita letakkan di ini aja deh ya, di header. Kita buat header dulu ya. Nah, ini semua kita letakkan di header. Oke, berarti di header, lalu item pendaftar, dan action link ya. Kita lakukan proses styling dengan style yang sama, item pendaftar, header, dan action link. Itu kita lakukan proses yang sama dengan menambahkan width-nya misalkan 400 pixel, lalu padding 15 pixel, margin auto, dan background color warna putih.
5. Oke, kita simpan lalu kita lihat hasilnya, teman-teman. Oh, siswanya kok nggak ke headernya kok nggak ya? Atau belum tersimpan ini kayaknya. Headernya belum tersimpan. Nah, itu ya. Nah, tinggal fotonya itu terlalu besar, sudah jelas ya, teman-teman. Fotonya terlalu besar. Kita tinggal em, perbaiki saja ya. Foto itu ada di item pendaftar. Item pendaftar, IMG. Ukuran fotonya, width-nya, kita perkecil teman-teman 200 pixel mungkin. Height-nya, ini kepanjangan deh. 150 aja. Height-nya baru 230 pixel. Height. Kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah itu. Tapi dia jadinya gepeng gini teman-teman. Ya karena kita gepengin paksa gitu ya. Biar nggak gepeng, kita tambahin perintah eh, apa ya? Cover. Object fit cover. Ya. Gak lupa nih. Cover. Aku kontainer terus sih. Cover. Simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah itu ya. Sekarang udah nggak gepeng. Nah tinggal informasi yang ada di sebelah bawahnya ini kita buat ke kanan gitu ya. Nah, informasi tersebut adanya di deskripsi pendaftar. Sehingga di sini kita buat deskripsi pendaftar. Itu kita tentukan dulu width-nya. Kita punya width-nya itu total width-nya berapa ya? 400. Udah dikurangi 150. Kurangnya 250. Berarti sisa width-nya adalah sekitar 230-an ya, teman-teman. Gitu. Lalu kita tambahkan float left. Float left. Image-nya juga kita lakukan proses float left. Dan untuk clear fix-nya kita tambahkan di sini. Clear fix dengan clear board. Oke, seharusnya perintah ini membuat eh, informasi di sini itu pindah ke kanan. Nah, itu ya. Nah, tapi tentu masih kurang rapih ya karena masih terlalu rapat di sini. Kita tambahkan margin right 15 pixel. Nah, itu yang memiliki margin di sini. Dan ini semuanya hitam semua, nggak jelas mana heading, mana value. Oleh karena itu kita tambahkan di sini value. Value-nya font weight-nya kita buat normal dan margin bottom-nya kita tambahkan 15 pixel. Biar ada kesan pengelompokan. Nah, itu ya. Em, Mungkin bisa kita perkecil marginnya, tidak 15 kali 13.
Loh, kok? Nah, itu ya. Ini saja kok ini jaraknya jauh banget ya. Edit delete ini kenapa ya? Coba saya penasaran ya teman-teman itu kenapa sih ada di bawah banget gitu. Coba kita tambahkan warna di action link dot action link. Kita tambahkan background color biar kita tahu itu sebenarnya cakupannya segimana sih gitu ya. Wah, nah jadi sebenarnya action link kita itu cuma segini. Hanya saja ini ada ruang yang terlalu besar di sini ya teman-teman. Diakibatkan oleh padding. Oh iya, paddingnya udah terlalu banyak ya. Jadi gimana caranya? Mau nggak mau si action link ini, padding topnya kita hilangin. Nol. Dia akan berkurang teman-teman. Nah itu ya. Dan item pendaftar, padding, padding bottom ya kita hilangin. Jadi nol juga. Nah itu ya, dia berkurang. Jadi kalau sekarang background birunya kita hilangin, nah dia udah nggak terlalu jauh sekali tadi ya. Sekarang udah tidak terlalu jauh. Oke, saya rasa mungkin itu ya. Tinggal kita ehm, mungkin jumlah di sini ya. Bagaimana cara mendapatkan jumlah ini? Kita bisa mendapatkan jumlah itu di sini teman-teman. Di daftar ya. Result. Nah, result ini kan hasilnya ya. Mungkin ini ya. Coba MySQL. Um, rows. Result. Entahlah, kita coba aja dulu ya. Simpan, plus, oh nggak ada ya. Oh iya, belum di echo ya. Oh pantesan ini. Kita belum melakukan echo. Nah itu ya teman-teman. Kita udah dapatkan hasilnya yaitu 3. 1, 2, 3. Oke, kita coba lagi tambah baru. Wah ini jadi berantakan ya yang sebelah sini ya. Karena belum dirapihin juga. Tapi nggak apa. Jadi kita rapihin. Giant misalkan. Giant ini rumahnya di mana ya? Giant di evakuasi nomor 415. Laki-laki Buddha misalkan. Giant itu adalah alone. Kalau asal MP6 Cirebon. Tambah. Oke, jadi 4 sekarang. Karena udah tambah lagi satu yaitu Giant. Nah ini. Oke, kira-kira itu ya teman-teman. Oke, kita akan sedikit menambahkan beberapa fitur ya yang eh, perlu kita tambahkan ya seperti di bagian tambah baru ini ya tampilannya masih berantakan ya teman-teman.
Begitupun kalau kita tekan tombol edit di sini, juga tampilannya masih berantakan. Dan di bagian sini pun sepertinya kita akan menambahkan sebuah pembatas di sini agar terlihat lebih jelas bahwa pemisah antara satu section dengan section yang lain, ya. Oke, teman-teman bisa membuka file CSS-nya. Nah, section tersebut kan kita simpan dalam sebuah kelas bernama item pendaftar ya, teman-teman. Nah, item pendaftar ini bisa kita tambahkan seperti border gitu ya, border bottom di sini. Border bottom. Nah, kita tambahkan dengan nilai 1 pixel untuk garisnya, untuk bordernya. Dan juga kita pilih jenis garisnya itu adalah solid line. Dan mungkin untuk warna garisnya adalah kita beri pemilihan warna di sini adalah dark gray gitu ya. Teman-teman bisa simpan. Lalu kita lihat hasilnya dengan cara merefresh. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Oh, salah ya. Seharusnya di bawahnya edit delete ya. Oke. Oke, kita perbaiki ya teman-teman. Ternyata pemisah antara satu section dengan section yang lain itu kita inginkan ada di bawah action link gitu ya, bukan di bawahnya item pendaftar. Kita cut. Kalau kita pindahkan ke sini teman-teman, ya kita simpan. Kalau kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, ini kita bisa melihat bahwa setiap section itu dipisahkan oleh ini ya, oleh border seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini setiap section ada pemisahnya. Berarti kita dengan mudah mengidentifikasi bahwa ini adalah kelompok section, ini juga kelompok section gitu ya. Oke, lalu kita sekarang akan ke bagian tambah baru. Nah, ini kita akan coba sedikit perbaiki ya teman-teman tampilannya. Tambah baru itu ada di sebuah file bernama form pendaftar ya. Nah, tentunya kita ingin melihat dulu struktur dokumen HTML dari halaman ini ya. Kita bisa lihat bahwa kita wrapping dalam sebuah kontainer bernama main. Lalu dalam main container itu ada sebuah heading 1 ya dan form itu sendiri. Oleh karena itu kita bisa tambahkan main di sini sebagai kontainer yang akan kita letakkan di tengah. Nah, sedangkan perbedaannya apa ya dengan list pendaftar? List pendaftar itu ada main dan ada header. Oh gitu ya. Baik, berarti kita kembali lagi ke my style ya. Kita bisa tambahkan sini main. Kita tentukan ukuran dari main container kita. Misalkan adalah 500 pixel dan background colornya adalah putih, paddingnya adalah 15 pixel, dan kita ingin dia ada di tengah ya dengan perintah margin auto. Oke, kita simpan dan kita lihat hasilnya teman-teman. Kita refresh. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya mungkin kita ingin sedikit merapikan ini ya, layout dari formnya. Kita buat display block
Namun sebelumnya, mari kita lihat susunannya seperti apa, teman-teman. Ini ada BR-BR seperti ini. Kita hilangin aja ya BR-BR-nya ini. Kita akan buat menjadi display block semua. Ada nggak BR-BR ya, teman-teman? Oh, ini dia. BR. Nah, perintah tag BR ini adalah akan memberikan sebuah tampilan yang memaksa elemen lainnya itu ada di bawahnya gitu ya. Sehingga jika BR atau breaknya ini kita hilangkan, kita simpan, maka jika ini dijalankan, kita bisa melihat semua elemen ditampilkan secara inline ya. Nah, kita ingin elemen-elemen tersebut kita tampilkan secara block. Berarti dengan mudah kita bisa memberikan perintah seperti ini. Bagian label dan input, lalu select ya. Nah, ini kita bisa tambahkan display block. Kita simpan. Lalu kita refresh. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini, teman-teman. Nama, alamat, hanya saja ini akan menjadi sedikit aneh ya. Untuk gender ini kita tidak ingin seperti ini ya tampilannya. Khusus untuk yang komponen radio group berarti ya. Dan ini juga untuk komponen text areanya belum display block. Baik teman-teman, berarti di bagian input ini coba kita hilangkan. Kita pilih, bukan kita hilangkan ya, maksudnya kita lakukan selektornya dengan lebih spesifik. Jadi hanya bagian input yang bertipe teks saja yang akan di display blockkan. Dan juga kita tambahkan di sini adalah text area. Kita simpan. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, tapi ini masih ya input ini. Ternyata nggak terlalu ngaruh ya. Oke, kalau gitu kita harus coba teliti lagi di bagian form pendaftar ini. Masih ada BR nggak sih di sini teman-teman? Kita cari dulu yuk. Oh, masih ada BR ini. Nah, ini yang teman-teman membuat. Mungkin harus kita hilangkan dulu. Kita buat hilang dulu semua BR yang tersisa. Karena ini akan membuat CSS-nya menjadi tidak konsisten. Oke, kita simpan ya. Lalu kita lihat lagi hasilnya sekarang. Nah, berarti kita harus melakukan secara lebih spesifik dalam menentukan elemen-elemennya ya teman-teman. Jadi kita akan tambahkan dulu elemen label apa saja yang akan kita buat display block. Nah, karena di sini ada label, ini kelompok label, ini kelompok label. Nah, hanya saja untuk gender, ini labelnya sangat banyak ya teman-teman. Ini ada label di sini, ada label di sana gitu ya. Nah, sehingga kita harus tambahkan kelas ya. Sebaiknya kita tambahkan kelas label yang kita jadikan sebagai main label yang akan dibuat display block gitu ya. Jadi kita buat apa namanya ya teman-teman? Label kelas display block gitu aja ya. Kita beri nama. Ini yang akan kita buatkan menjadi display block. Berarti tidak semua label. Label di text area juga display block. Label di gender ini kita buat juga display block. Tetapi untuk label yang ini enggak ya. Karena kita ingin dia tampilkan secara inline ya untuk yang dua ini. Ini juga display block. Oh, ini juga display block. Untuk labelnya ya terutama. Lalu apalagi yang ingin kita display blockkan? Input ini display block nggak? Kita coba cek dulu ya. Di sini berarti
Nah, perintah-perintah ini mungkin kita hilangkan dulu, teman-teman. Nah, kita lakukan display block adalah display block. Display block. Oke, kita simpan lalu kita lihat hasilnya. Oke. Nah, sepertinya sekarang sudah mulai lebih bagus ya. Jadi ini sudah di bawah semua, ini juga udah benar. Hanya saja di bagian upload foto ya, untuk sekolah asal ini malah nggak display block ya. Kita lihat apa penyebabnya teman-teman. Kenapa yang sekolah asal itu tidak display block? Oh ini ya, belum dikasih kelasnya teman-teman. Belum dikasih kelas yang ini. Kita kasih kelas juga. Simpan. Oh, kita lihat hasilnya. Nah, itu ya. Nah, sekarang tinggal em, kita tambahkan untuk display block. Setiap display block itu kita ingin ada margin pemisah sedikit gitu ya, biar nggak rapat banget. Nanti di bagian sini kita tambahkan margin bottom. Mungkin nggak perlu terlalu banyak ya, cukup 4 pixel aja. Kita lihat hasilnya nih ya. Nah, hanya saja ini di sini udah ada pemisah-pemisahnya. Hanya saja justru malah pemisah antara satu kelompok grup form dengan grup yang lain malah jadi kurang jelas gitu ya. Sehingga kita harus tambahkan juga border apa margin topnya. Nah, nilai margin topnya justru harus lebih besar ya. Jadi tambahkan aja di sini teman-teman. Margin top 10 pixel. Simpan. Kita refresh. Nah, ya. Sekarang menjadi lebih jelas antara grup-grupnya. Ini grup pertama, ini grup kedua, grup ketiga, grup 4 dan seterusnya. Kalau tombol tambah yang ingin ada di bawah juga bisa kita lakukan ya. Nah, tombol submit itu kan adalah eh, ini ya. Tombol submit itu bagian dari input. Hanya saja dia adalah input yang memiliki tipe yang spesifik ya. Kita tentukan di sini tipenya teman-teman. Tipenya adalah submit. Oke, kita refresh. Nah, itu. Sekarang dia udah di bawah. Nah, tinggal kita atur seberapa lebar elemen input yang kita inginkan. Input teks tentunya, lalu ada juga input-input yang lain. Kita coba dulu dengan nilai yang lebih umum ya, input. Jika ini hasilnya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya berarti udah gitu ya. Kita misalkan kasih font family sans serif, lalu font size ya. Font size-nya berapa? Kita coba nilai 16 ya teman-teman. Misal, ini mungkin ada baiknya kita buat label juga. Kalau untuk input, kita tambahkan padding ya. Padding 3 pixel. Kita simpan. Kalau kita lihat hasilnya. Nah, itu ya. Sekarang dia sudah select ini belum ya. Ini juga select ya, teman-teman. Select. Input select. Ini juga text area. Hmm, oke.
Oke, saya rasa cukup ya untuk form pendaftarannya. Ya, yang penting udah agak rapi dibandingkan dibandingkan sebelumnya gitu ya. Em, oke, lalu kita lihat apa lagi yang masih perlu kita perbaiki. Oh, di halaman utama ini justru ya, di halaman indeks ini masih seperti ini ya teman-teman. Kita lihat halaman indeks kita, yaitu di sini. Ada ULLA yang ingin kita hilangkan list itemnya dan kita ingin tambahkan menu ini, mungkin juga sebaiknya kita buat ada jarak gitu ya. Di H2 ditambah jarak di H2 ya, main H2. Berarti di bagian style sini kita hilangkan dulu ULLI tadi yang bulat-bulatnya itu ya, berarti list item, list style kita buat menjadi none. Lalu main H2 kita tambahkan margin bottom misalkan 20 pixel. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Ini jika memang ini masih kita ingin tambahkan semacam apa ya, semacam margin di H1 juga bisa kita tambahkan main H1. Tapi mungkin tidak perlu sampai 20 pixel ya, cukup misalkan 7 pixel aja. Oke, kita simpan lalu kita refresh. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ada tambahan 7 pixel bottom di sini. Dan berikutnya kita ingin membuat agar link ini agak geser ke kanan. Nah, untuk membuat agar linknya agar bisa geser sedikit ke kanan, kita tambahkan padding left ya teman-teman. Silakan 20 pixel. Simpan. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, itu. Oke, saya rasa mungkin itu ya untuk bagian depannya, nggak usah terlalu kompleks. Pendaftar sudah, lalu tambah baru juga sudah. Nah, hanya saja mungkin yang belum adalah di bagian mungkin di sini ada baiknya kita tambahkan sebuah link untuk kembali ke halaman indeks gitu ya. Jadi di halaman form pendaftar, ya sebaiknya kita tambahkan sebuah link ya teman-teman di sini. Href ini adalah ke halaman index.html/php. Lalu di sininya adalah kebalik ya. Ini harusnya di sini index.php, sininya adalah home. Seperti itu. Sehingga kalau kita jalankan, nah itu muncul link home di sini. Sehingga kalau kita ingin melakukan pendaftaran baru tapi kita eh, tidak jadi gitu ya, bisa tekan tombol home ke pendaftar misalkan. Lalu di bagian pendaftar sini yang belum ada adalah ini edit ya. Edit di sini belum menampilkan apa namanya, belum menampilkan eh, foto ya, foto yang ingin diedit. Nah, berarti di halaman edit pun kita bisa sesuaikan teman-teman. Di halaman edit pendaftar ini kita bisa tambahkan link ya, link tadi ke halaman home kalau nggak jadi seperti halnya yang ada di halaman form pendaftar index.php. Kalau di sini adalah home. Lalu berikutnya kita ingin tambahkan kelas
kelas atau BR-BR-nya ini kita hilangin dulu deh teman-teman ya. BR-nya kita hilangin dulu. Seperti halnya yang kita lakukan di halaman form pendaftar ya. Nah, di sini kita perlu tambahkan kelas. Apa tadi kelasnya namanya teman-teman? Display block ya. Atau kita lihat dulu deh biar nggak salah. Nah, kita punya kelas bernama kelas display block. Dan itu juga ingin kita terapkan di bagian edit pendaftar. Berarti di bagian sini dari awal ya. Sini display block. Kalau ini juga adalah display block. Ini gender. Ini display block. Ini masih radio. Ini juga masih bagian dari radio. Nah, ini display block. Ini juga display block. Untuk select mana ya? Agama. Oh ini udah. Oke, kita simpan lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini coba kita refresh. Oke. Nah, tinggal menambahkan untuk ganti foto ya. Nah, untuk mengganti foto kita ingin tampilkan sesuai yang ada di sini. Jadi kita bisa copy juga teman-teman dari form pendaftar. File ya, input file ini kita kopikan saja. Copy. Lalu kita pindahkan ke edit pendaftar. Ini ya teman-teman. Kalau kita lihat save all. Di sini kita lihat hasilnya. Nah, kita udah punya sebuah elemen yang bisa kita gunakan untuk merubah fotonya. Hanya saja sebaiknya kita tampilkan di sini fotonya teman-teman. Foto yang ingin diubah tuh jadi seperti apa. Jadi harus ditampilkan ya informasi sebelumnya. Seperti hal yang kita tampilkan di sini ya. Sebelum merubah nama, tentu nilai yang lamanya ditampilkan. Ini juga nilai yang lamanya ditampilkan. Ini nilai yang lama ditampilkan. Ini tampilkan. Hanya saja di bagian upload foto ini nilai yang lamanya berarti belum ditampilkan. Nah, nilai yang lamanya adalah berarti gambar yang lama, gitu ya. Berarti kita tambahkan image di situ, teman-teman. Di sini ya, kita tambahkan image. Nah, image-nya ini mau kita dapatkan dari mana? Image-nya tentunya di sini adalah file upload. Oh, nggak mau ya. Ini gini aja, upload. Kalau kita ekokan nilainya, yaitu dolar apa di sini? Belum ada ya. Nah, ini kita tambahkan dulu. Di atasnya belum ada soalnya teman-teman. Dolar foto. Atau dolar apa ya? Ini foto aja deh.
Dolar foto. Nah, ini kita sisipkan di sini. Nah, nama database kita apa ya? Berarti kita harus lihat dulu ya teman-teman di sini misalkan hmm, oke, kita buka localhost, lalu php my admin. Kalau nama database kita itu kan pendaftaran B ya. Nah, kita memiliki sebuah tabel di sini, berarti profile picture ya. Berarti nama kolomnya adalah profile picture. Berarti di sini kita ganti profile underscore picture. Profile underscore picture. Oke, kita lihat hasilnya. Oh, ini diganti foto ya. Diganti foto dulu teman-teman di sininya di bagian image echo. Yang kita ekokan adalah fotonya. Simpan. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, itu fotonya udah tampil. Nah, kita tinggal tentukan saja apakah fotonya ingin sebesar ini atau kita perkecil. Misalkan kita ingin perkecil fotonya, berarti kita bisa lakukan di sini teman-teman. Bagian image yang ada, kita kasih kelas aja deh sini. Kelas image img before sebelum diedit gitu ya. Di sini di CSS-nya img before kita buat width-nya adalah misalkan 500. Kegedean nggak 500? 300 ya. Simpan, save all. Kalau kita lihat hasilnya, nah ini seperti ini. Ya kurang lebih seperti ini ya jadi teman-teman. Nah sekarang ini baru bagian menampilkan nilai yang lama-lamanya gitu ya. Nah sedangkan ketika ini diedit, kita juga harus tambahkan fitur-fiturnya teman-teman. Kita harus lengkapi gitu ya. Karena di bagian edit ini kan namanya edit pendaftar. Dia ketika tombol submitnya diklik, dia akan mencari sebuah form bernama, atau bukan sebuah form, sebuah file bernama proses edit. Nah, proses editnya kita klik. Nah, ini adalah halaman proses edit. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa proses edit itu hanya mengedit kolom-kolom seperti nama, alamat, gender, agama, sekolah. Sedangkan untuk apa? Untuk foto atau profil picture-nya sendiri belum kita lakukan ya. Nah, oleh karena itu kita harus memperbaikinya juga di sini gitu ya. Nah, di sini berarti kita buat foto gitu ya. Sama dengan $post di pendaftar diganti profil picture kan gitu ya teman-teman. Profil picture. Nah, tapi ini nggak sesimpel ini teman-teman. Karena bisa saja profil picture yang diinginkan itu nggak perlu diganti kan gitu ya.
Nah, tapi maksud saya gini ya teman-teman. Ketika proses edit itu kan nggak semua orang menghendaki bahwa fotonya harus diupdate kan gitu ya. Nah, ketika dia tidak mengupdate foto, ekspektasinya kan tetap menggunakan foto yang lama kan gitu ya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan cara seperti ini, ketika tidak ada foto yang diupload, nanti justru foto lamanya hilang diganti dengan string kosong. Jadi sebaiknya kita cek dulu seperti hal yang kita lakukan di form pendaftar gitu ya. Kalau fotonya kosong di sana kan berarti kita nggak bisa upload, nggak bisa tambah pendaftar gitu ya. Kalau ini kebalikannya, jika kita tidak ada fotonya bukan nggak bisa edit, tetapi yang diedit itu adalah hanya kalau tidak ada berarti tidak diedit si fotonya, hanya fotonya saja, tapi yang lainnya diedit tetap gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, berarti seperti hal yang kita lakukan di sebelumnya, di bagian form pendaftar ini kan ada yang namanya pengecekan ya teman-teman di proses add-nya. Ini if upload name kan gitu ya, tidak sama dengan kosong. Nah, ini kita coba copy aja dulu teman-teman. Lalu kita pindahkan ke sini, ke edit pendaftar. Proses edit maksud saya. Nah, di sini kita lakukan jika file upload name-nya itu tidak sama dengan kosong. Berarti kan elemennya adalah ini, teman-teman. Oh sebentar, ini kayaknya ada yang kelupaan di kopinya ya. Kita ke sini dulu. Nah ini, oh sorry, proses add ini harus ada yang kita buat dulu variabelnya di sini teman-teman. Tadi kan belum ya. Ini akan berdampak error ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi file upload adalah file foto. Dan jika file upload name-nya itu tidak kosong, ini kan tidak sama dengan kosong. Berarti kita ingin gunakan yang ini. Jika tidak sama dengan kosong. Nah, sebentar. Ini kita cut, kita pindahin ke sini teman-teman. Ya. Nah, ini kita rapiin sedikit deh ya. Hmm. Setelah itu, eh, ini nanti aja. Kalau di sini ada else-nya, kita siapin else-nya teman-teman, else. Nah, ini jika tidak kosong itu kan berarti merubah merubah gambar ya kan. Sedangkan kalau kosong berarti pakai gambar yang lama kan gitu ya. Menggunakan menggunakan gambar lama. Nah, berarti jika ada gambar yang di-upload ya, teman-teman, jika ada gambar yang di-upload, berarti kita harus merubah gambarnya. Berarti di sini kita buat dolar fotonya adalah dengan mengambil nilai yang baru ya. Seperti yang ada di sini proses add ya. Berarti mengambil nilai yang baru buat yang ini. Ini saya copy aja. Kelamaan gitu ya. Nah, tetapi jika
file upload name-nya itu kosong, berarti kan kemungkinan yang bersangkutan menginginkan tetap menggunakan gambar yang lama kan gitu ya. Nah, gambar yang lama itu kita dapatkan dari mana, teman-teman? Gambar yang lamanya. Nah, sebetulnya kita tidak perlu mempusingkan hal tersebut, ya tinggal ketika melakukan proses editnya ini tuh nggak perlu ada gitu, gitu aja. Jadi em, ininya kita ubah ya. Ini itu adanya di sini. Kalau teman-teman lihat di sini kan tidak melakukan proses mengedit gambar lama kan? Tidak ada proses mengedit gambar maksudnya. Ini set nama, set alamat, set gender, set agama, lalu sekolah ya. Sedangkan untuk profil picture tidak ada, gitu ya. Nah, yang akan menjadi pembeda adalah dengan yang nanti yang di sini. Nah, berarti yang di sini kita harus bedakan, teman-teman. Di sini harus kita tambahkan set. Di sini ya, teman-teman. Kita ini berarti profil underscore picture. Nah, itu kita dapatkan dari sini, dari foto. Nah, lalu juga kita ingin melakukan proses upload. Ya, proses upload berarti seperti halnya yang dilakukan di proses add. Berarti di bagian sini kita harus tambahkan perintah ini. Kita copy, kita pindahkan di sini aja, teman-teman. Nah, ya, jadi mengupload gambar baru itu jika memang gambarnya ingin dirubah. Ya, tapi jika gambar yang tidak ada gambar yang baru, maka tidak perlu diupload ulang kan gitu ya. Nah, ini kan hanya seperti ini. Oke, saya ulangi lagi. Jadi alurnya adalah eh, dia akan melakukan akan dieksekusi ketika tombol editnya terdeteksi, yaitu melalui metode $post gitu kan ya. Nah, lalu segala sesuatunya diupdate dan disimpan dalam sebuah variabel. Variabel nama menyimpan nilai perubahan nama, variabel alamat menyimpan nilai perubahan alamat dan seterusnya. Dan di sini kita cek dulu jika ada file baru, maka yang dilakukan adalah mengedit dan mengupload. Sedangkan jika tidak ada file baru, maka yang hanya proses mengupdate database saja. Dan proses mengupdate database-nya itu tidak melibatkan profil picture ya. Oke, sekarang kita simpan dan kita coba lihat hasilnya. Save all. Kita ke home, lalu pendaftar. Nah, kita misalkan ingin mengedit ini Giant. Giant ini kan menggunakan foto gambar ini ya, orang yang sedang berjalan ke depan itu ya, di rel kereta api. Ini bahaya juga nih orang mau ngapain di rel kereta api. Kita edit ya. Nah, kita edit. Nah, ini ya. Kita eh kita ubah misalkan namanya Giant apa ya, Giant apa ya? Giant tuh kalau nggak salah namanya Takeshi ya. Nggak tahu ding. Kita coba gini ya. Kita ganti namanya. Tetapi misalkan gambarnya tidak kita ubah. Sekarang apa yang terjadi? Kita edit. Kita di sini. Nah, gambarnya masih tetap sama ya teman-teman, dan namanya udah berubah. Skenario ini betul ya, karena gambarnya tidak dirubah. Tetapi bagaimana kalau gambarnya kita ubah? Kita edit. Ini namanya bukan Giant Takeshi, tapi Giant. Kita balikin lagi ke Giant.
Kali ini gambarnya kita rubah teman-teman. Kita ubah bukan yang alone. Misalkan kita ubah yang set atau yang ya set deh. Kita ubah yang set. Kalau kita edit, um, kita refresh, oops, ternyata nggak berubah ya. Ada yang salah. Apa yang salah ya teman-teman? Coba kalau kita update dengan gambar yang lain. Oke, sekarang kita update Giant New gitu ya. Kita ubah dengan gambar yang lain, misalkan jangan gambar yang sama. Saya sini misalkan ya. Saya khawatir mungkin permasalahannya di gambar yang sama dan nama file itu bentrok atau bagaimana gitu. Kita edit ya. Ternyata masih di sini ya permasalahannya. Coba kita lihat di database-nya. Database-nya seperti apa? Masih alone ya, masih yang lama. Oke, kalau gitu berarti banyak hal yang harus kita koreksi terlebih dahulu ya teman-teman. Em, Sepertinya selalu yang tereksekusi yang sebelah sini gitu ya. Coba kita ekokan dulu sih sebenarnya ini baris di sebelah sini itu dijalankan nggak sih? Eko terdapat gambar baru. Lalu kita matikan die. Ya teman-teman, kita coba save all. Apakah tulisan ini muncul apa enggak? Ini sengaja ya, saya terus tidak saya potong-potong videonya jadi biar kita bisa belajar bersama ketika kita mendapatkan sebuah hal yang tidak diinginkan gitu ya. Bagaimana cara melakukan proses debuggingnya? Ya kita ini contoh yang sangat real yang harus kita coba pecahkan. Edit, Giant, kembali ke Giant lagi. Misalkan di sini kita pilih nama sing tadi ya. Lalu edit. Ternyata nggak dijalanin ya teman-teman. Berarti kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa file upload ini tidak dieksekusi. Jadi masalahnya di mana ya? Masalahnya adalah kita cek coba di sini di bagian edit form editnya apakah ada nama foto apa belum gitu ya. Kita coba lihat di sini. Oh iya, ada hal yang kita lupakan teman-teman yaitu di bagian sini ya, di form edit pendaftar. Tentu saja ini banyak kegagalan karena kita lupa menambahkan ini ya, end type. End type yaitu multi-part from data. Nah, ini kan wajib ya. Kalau kita tidak tambahkan ya berarti akan terjadi error terus. Save all. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Coba lagi teman-teman. Kita refresh. Mendaftar lalu diedit. Giant new. Edit. Kayaknya harus di refresh dulu deh teman-teman. Kita refresh dulu deh ya. Biar refresh, pendaftar, edit, giant new,
Ini nggak masalah ya, kita coba cari gambar sync tadi, lalu kita edit. Nah, ini ya, terdapat gambar baru. Nah, berarti teman-teman, sekarang kode blok ini sudah dieksekusi, artinya logiknya itu udah benar. Karena kita mengupload gambar baru, maka seharusnya ini yang diupload, yang dieksekusi gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita hilangkan tadi dan kita coba ulang ya, apakah kita berhasil mengganti eh, fotonya ya. Simpan, jangan lupa save all. Ini harus di refresh ya teman-teman, kalau nggak di refresh ini kayak tadi gitu. Kita refresh. Tadi harusnya dikasih menu ke halaman home juga ya, atau biar nanti nggak bolak-balik nge-refresh, di list mendaftar ini saya tambahkan link home ya teman-teman, biar kita bisa mudah ke bagian depan. Link index.php home, simpan. Nah, ini udah ada. Kalau kita ingin merefresh tinggal tekan home. Dan sekarang kita coba lagi teman-teman, jangan menyerah ya. Giant new kita ganti Giant from Doraemon. Nah, lalu gambarnya kita ganti yang sing. Lalu kita edit. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang gambar udah ganti jadi sing. Artinya udah berhasil mengganti gambar. Dan jika kita lihat di database-nya, apakah dia juga berubah menjadi sing? Nah, berubah juga ya teman-teman. Oke, nah itulah em, proses edit ya. Jadi kita sekarang udah menyelesaikan seluruhnya ya. Di bagian home sudah agak rapihan dikit. Daftar juga udah kita rapihkan. Dan kita juga tadi sudah bisa melakukan proses edit dan seterusnya. Oke, mungkin itu ya teman-teman pembahasan kita. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa mengimplementasikan fitur upload ini, baik itu ketika menambah data maupun mengeditnya. Perlu saya sampaikan juga bahwa semua tugas akan kita kirimkan nilainya itu hari Sabtu paling lama ke Kominfo. Tadi kita udah dapat pemberitahuan. Sehingga teman-teman mohon bisa segera dikerjakan tugas-tugasnya paling lambat hari Jumat selesai semua ya. Tidak ada yang tersisa. Jumat sore jam 4 itu sudah harus selesai semua. Nah, nanti ada pelatihan terakhir hari Jumat. Itu saya tidak akan memberi tugas ya. Karena eh, nilai-nilai sehari Sabtu itu sudah harus terkirim semuanya dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi nggak mungkin saya ngasih tugas di hari Jumat gitu ya. Karena nanti saya tidak akan sempat mengoreksi dan tidak sempat mengirimkan hasil koreksiannya ke Kominfo. Oke, ini saya lihat chatnya. Tugas 10 hostingnya di Free Infinity ya. Silakan di Free Infinity. Ya kalau saya sarankan sih Infinity ya nge-hosting. Karena itu cepat proses hostingnya, nggak perlu nunggu nunggu berhari-hari gitu ya. Udah gitu juga kita bisa menggunakan ber berbagai macam akun gitu. Kalau misalkan satu akun kita kan cuma dikasih jatah 3 project tuh. Kalau pengen project yang keempat ya bikin akun lagi gitu kan. Gampang. Dan em, lagi ya. Oh ya, absensi juga sudah direkap dan sudah dikirim. Bahkan kalau absensi tadi saya dapat informasi dari Pak Yudis. Tinggal masalah nilai ini ya. Nilai ini terus direkap karena masih berjalan proses eh, pelatihan dan penilaiannya juga. Sehingga kami masih menunggu semuanya sampai hari Jumat.
Nah, kalau nggak salah malam ini Pak Yudis akan buka yang ketujuh ya. Tadi ada Sudah, beberapa Pak. yang udah ya. Sudah. Kalau yang belum, Ya, maksudnya saya sampaikan ke teman-teman yang belum ngupload yang ketujuh, itu sudah dibuka yang ketujuh ya. Bisa dimanfaatkan sampai jam 11 malam nih. Oke, saya stop share dulu agar bisa foto bersama. Silakan Pak Yudis. siap. Silakan teman-teman mengaktifkan webcamnya. Waduh, Mbak Eksa Devi selalu always nih pakai mukena. Oke, Mas Ahmad Azrul kok masih mati lampu? Oke, yang tidak hadir malam ini 2 orang, Pak Radit. Oke, kita coba page pertama. 3, 2, 1. Oke, halaman pertama selesai. Ntar saya salin dulu. Page kedua. 3, 2, 1. Oke, sudah Pak Radit mengat. Oh ya Pak Yudis, maksimal ketidakhadiran itu 3 kali ya kalau nggak salah ya. Betul, kalau lihat dari sini sih. Nggak, tadi yang dari informasi dari Kominfo ya. Betul, betul. Jadi ini masih ada tersisa 2 kali pertemuan. Mohon teman-teman bisa maksimalkan gitu ya. Karena kalau nggak salah yang akan dilanjut ke mana ke uji kom itu yang presensinya itu tidak kealpaannya itu tidak lebih dari 3 kali pertemuan.